Herman banget deh. Oh bukan Herman. Heran deh sama orang-orang yang masih aja nggak pakai helm, nggak pakai seatbelt, apalagi sampai ngelawan arus dengan alasan biar cepat sampai tujuan. Siap-siap ya, operasi keselamatan 2022 dimulai. Kenapa ya masih sering kita temui rider-rider di jalan yang nggak patuh sama peraturan? Entah emang karena nggak paham atau karena udah jadi kebiasaan. Coba deh kasih contoh apa aja nih pelanggaran lalu lintas yang pernah kalian temui di jalan. Main HP, pas bawa mobil atau motor, nggak pakai seatbelt, nggak pakai helm yang sesuai standar, mengemudi dalam keadaan terpengaruh alkohol, bonceng 3 pas bawa motor, terus ngelawan arus karena alasannya itu klasik yaitu buru-buru, dan apalagi ya, ugal-ugalan di jalan. Emang situ jagoan apa? Emang situ Power Ranger? Demi mewujudkan budaya tertib berlalu lintas supaya tercipta situasi yang aman, selamat, tertib, lancar, dan kondusif, serta sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, jajaran kepolisian di seluruh Indonesia serentak menggelar Operasi Keselamatan 2022. Sesuai instruksi Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi, seluruh Satlantas Kepolisian Republik Indonesia secara serentak menggelar Operasi Keselamatan yang dimulai 1 Maret hingga 14 Maret 2022. Dengan tema mewujudkan budaya tertib berlalu lintas guna terciptanya situasi Kamseltipcar Lantas yang kondusif serta dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, Satlantas Polresta Bandung melakukan Operasi Keselamatan Lodaya. Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Rislam Harfian menegaskan, petugas lebih bertindak secara humanis dengan cara memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas serta melakukan pembagian masker sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19. Nah, ada yang beda nih Sobat Polistory dari pelaksanaan Operasi Keselamatan 2022 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 14 Maret 2022 kali ini. Petugas kepolisian di lapangan akan lebih mengutamakan tindakan edukatif, persuasif, dan juga humanis. Dan juga menghimbau penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Meski titik terberatnya yaitu ada pada upaya preventif dan preemptif, yaitu dengan adanya edukasi, sosialisasi, himbauan dan teguran simpatik, tapi jangan ngeyel dan coba-coba ngelanggar peraturan lalu lintas ya. Karena tetap bakal ada penindakan kalau secara kasat mata petugas ngelihat adanya pelanggaran lalu lintas di jalan. Penegakan hukum hanya dilakukan kepada pelanggar lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan juga membahayakan diri sendiri serta orang lain. Nah, apa aja sih yang menjadi prioritas utama Operasi Keselamatan 2022 sekarang? Yang pertama, yaitu berkendara atau mengemudi sambil menggunakan handphone. Ini udah kita bahas ya di episode sebelumnya dan kita pun juga sudah sering mengingatkan tentang hal ini. Kalau kalian kedapatan main HP yang bikin ganggu konsentrasi pas kalian mengemudikan mobil atau motor, kalian bisa kena hukuman 3 bulan penjara atau denda Rp750.000. Terus, pengemudi kendaraan bermotor yang masih di bawah umur. Nah, karena syarat bawa motor atau mobil, kalian harus punya SIM ya adik-adik kicik. Dan kalian harus tahu kalau cukup umur ini menjadi salah satu persyaratan untuk membuat SIM. Untuk yang satu ini, sanksinya nggak main-main. Apabila kalian terbukti nih tidak memiliki SIM saat berkendara, hukumannya bisa 4 bulan penjara atau denda sampai Rp1 juta. Pelanggaran lainnya yaitu adalah boti alias bonceng 3 yang masih suka boncengan lebih dari 1 orang. Ini nggak boleh ya dan memang ada ketentuannya. Kalau melanggar bisa kena sanksi 1 bulan penjara atau denda Rp250.000. Udah bonceng 3, nggak pakai helm pula. Itu paket komplit sekali. Padahal kita udah sama-sama tahu ya, fungsi helm yang sangat penting kalau kita lagi bawa motor. Memang tidak bisa menjamin keselamatan kita secara penuh, tapi helm bisa mencegah kita dari resiko fatalitas jika terjadi benturan di kepala ketika terjadi kecelakaan. Kalau kalian kedapatan nggak memakai helm dengan standar nasional Indonesia, kalian bisa dijatuhi hukuman 1 bulan kurungan atau denda Rp250.000. Dan ini juga berlaku untuk penumpang yang dibonceng ya.
Terus buat kalian yang bawa mobil, kalian harus tetap memakai sabuk pengaman ya. Penumpangnya juga, karena hal itu demi keselamatan diri kalian sendiri. Dan kalau kalian terbukti melanggar, kalian juga bisa dikenakan sanksi 1 bulan kurungan atau denda Rp250.000. Nah, terus ini yang bahaya banget. Ketika kalian mengemudi dalam pengaruh alkohol. Jika kalian terbukti mengemudi secara nggak wajar yang dipengaruhi suatu keadaan, dalam hal ini yang dimaksud adalah alkohol alias mabuk, dan bikin ganggu konsentrasi, kalian bisa dikenakan sanksi 3 bulan kurungan atau denda Rp750.000. Pelanggaran lainnya adalah melawan arus kendaraan. Kalian bisa kena sanksi 2 bulan kurungan atau denda Rp500.000. Sama satu lagi, berkendara secara ugal-ugalan. Kalau kalian terbukti berkendara nggak jelas dan ugal-ugalan, kayak standing-standingan tuh, pakai motor, atau apapun yang membahayakan nyawa atau barang, bisa dipidana selama 1 tahun. Dendanya Rp3 juta. Sedangkan untuk angkutan barang, polisi juga nggak akan segan-segan nih untuk memberikan sanksi. Jika masih kedapatan truk atau mobil barang yang melanggar ketentuan muatan alias odol, overdimension overload, kalian bisa kena sanksi 2 bulan kurungan atau denda Rp500.000. Oh ya Sobat Polistory, aku mau ngingetin ke kalian nih sekali lagi ya, bahwa Kepolisian Lalu Lintas Negara Republik Indonesia memiliki sistem tilang elektronik atau ETLE, di mana ETLE akan mengawasi dan menangkap setiap pelanggaran selama 24 jam penuh. Jadi jangan coba-coba ya buat melanggar. Selain demi menjaga budaya tertib berlalu lintas, Operasi Keselamatan 2022 juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tentunya membatasi mobilitas demi mencegah COVID-19. Ikut ambil bagian dalam program vaksinasi dan tentunya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. So, mari kita bersama-sama menjadi bagian dalam budaya tertib berlalu lintas serta selalu menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan dan kesehatan kita bersama. Saya Bribtu Rizka, sampai jumpa di episode Polistory selanjutnya ya. Ayo gunakan helm SNI dan sabuk pengamanmu. Jangan gunakan ponsel di saat kita berkendara. Tidak melawan arus dan ugal-ugalan, tak mengemudi